Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang kelarutan dan hasil kelarutan. Nah, sebelumnya pasti kalian udah pernah kan melakukan proses pelarutan ya. Umumnya misalnya kalian membuat teh manis. Nah, hal pertama yang kalian lakukan pasti melarutkan gula. Ya, itu berarti ada kelarutan yang terukur, kelarutan gula di dalam air gitu. Berapa banyak gula yang dapat dilarutkan dengan air gitu. Oke, begitupun dengan kelarutan-kelarutan yang lainnya. Nah, itu adalah kelarutan yang bisa kita amati secara kasat mata. Namun dengan perhitungan kita bisa mengamati lebih detail tentang kelarutan beberapa senyawa. Oke, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang kelarutan. Nah, kelarutan ini disebut juga dengan solubility. Solubility. Nah, karena kelarutan ini sama dengan solubility, ini bahasa lainnya ya bahasa Inggrisnya. Kemudian diambillah simbol dari kelarutan itu sebagai S. Ya. Kemudian poin yang kedua dari kelarutan ya, bahwa kelarutan ini adalah konsentrasi maksimum zat terlarut dalam larutannya. Jadi ini ada konsentrasi maksimum suatu zat terlarut atau disingkat dengan ZT ya, zat terlarut dalam larutannya. Berapa banyak yang bisa terlarut itu adalah kelarutan dari si zat tersebut. Nah, kemudian poin yang selanjutnya adalah ketika kelarutannya semakin besar, ini saya singkat ya menulisnya. Ketika kelarutannya semakin besar, maka yang terjadi zat tersebut akan mudah larut. Atau dengan kata lain ini akan sulit mengendap. Sebaliknya ya, kalau kelarutannya semakin kecil ya, berarti dia sulit untuk larut. Atau dengan kata lain dia mudah mengendap. Gitu. Nah, karena kelarutan ini adalah konsentrasi maksimum zat terlarut dalam larutannya, maka ini sama dengan M. Nah, satuan dari M apa? M ini molaritas ya. Molaritas satuannya apa? Molaritas satuannya adalah mol per liter. Atau kalau kita mau cari molaritas, itu ada beberapa cara untuk mencari molaritas ya. Ini kita mencari molaritas. Molaritas bisa dicari dengan mol per volume. Kalau dikasih tahu molnya. Nah, ini kalau volumenya dalam satuan liter. Atau bisa juga dengan cara molaritas itu sama dengan massa dibagi dengan mR dikali 1000 per volume kalau volumenya dalam mililiter. Atau kalau misalkan dia dikasih tahu massanya juga tapi volumenya dalam liter, maka rumusnya menjadi massa per mR dikali 1 per V kalau ini dalam liter. Ya, jadi kalian bisa menggunakan salah satu dari 3 rumus ini ya, sesuai dengan apa yang diberikan di soal ya, bukan bebas memilih tapi sesuai dengan apa yang diberikan di soal. Selanjutnya ada hasil kali kelarutan. Nah, hasil kali kelarutan ini merupakan suatu tetapan, jadi sudah dilakukan sebelumnya dan ini merupakan suatu tetapan gitu ya. Nah,
tetapan apa? Ternyata ini adalah hasil kali konsentrasi. Hasil kali konsentrasi. Nah, konsentrasi apa sih? Konsentrasi dari ion-ion yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Ya, hasil kali konsentrasi ion-ion yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Yang terakhir, simbolnya. Apa sih simbol dari hasil kali kelarutan? Hasil kali kelarutan karena dia termasuk tetapan, maka depannya adalah K. Kemudian karena dia kelarutan, ada S dan tambahan P-nya di sini. Jadi hasil kali kelarutan simbolnya adalah KSP. Ya, kelarutan S, kemudian hasil kali kelarutan adalah KSP. Kemudian kita bahas tentang hubungan KSP dan S. Bagaimana hubungan KSP dan S? Baik-baik aja. Ya. Jadi hubungan KSP dengan S atau hasil kali kelarutan dengan kelarutan bisa kita misalkan dengan contoh seperti ini. Misal di sini ada senyawa MgOH2. Ada MgOH2 kali. Nah, MgOH2 ini kalau kita ionkan maka menjadi Mg2+ dan 2OH-. Gitu. Nah, kalau misalkan kita anggap MgOH2 itu kelarutannya sebagai S. Kemudian Mg2+ ya karena dia koefisiennya sama, maka ini juga sama S. Nah, 2OH- karena dia koefisiennya 2, kita kalikan menjadi 2S gitu. Ya, berarti KSP itu tadi apa? Hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisiennya. Berarti hasil kali dari konsentrasi Mg2+ ya. Ionnya kan Mg2+. Kemudian dikalikan dengan ion yang satunya lagi, ionnya OH-. Kenapa nggak 2OH-? Karena 2 itu adalah koefisien, bukan ion. Ya. Hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Mg2+, koefisiennya 1, berarti pangkatnya 1 atau tidak perlu dituliskan. Kemudian OH-, dia koefisiennya 2, berarti di sini pangkat 2. Itu ya. Sekarang kita masukkan. Konsentrasinya Mg2+ itu sama aja dengan S ya. Tadi kelarutannya kita anggap sebagai S, kelarutan itu sama dengan konsentrasinya. Ya. Berarti di sini S OH-, konsentrasinya atau kelarutannya 2S. Pangkat 2. Ya. Berarti di sini S dikalikan 2S pangkat 2 adalah 4S pangkat 2. Hasil akhirnya berarti 4S pangkat 3. Tuh ya, jadi hubungannya KSP dengan S adalah seperti ini. KSP dari MgOH2 adalah 4S pangkat 3 gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita nggak ngerti nih cara mengionkan? Ya, kalau misalkan nggak tahu cara mengionkan, ada cara lain tanpa kalian harus mengionkan senyawa tersebut. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan rumus. Cara lain. Ya. Cara lainnya mencari KSP. Misalnya ada senyawanya AXBY. Maka mencari KSP-nya itu adalah X pangkat X dikalikan Y pangkat Y, kemudian dikalikan S pangkat X ditambah Y. Ini. Sekarang kita coba masukkan. Tadi senyawanya ada MgOH2. Ya. Berarti Mg-nya ini sebagai X, kemudian OH-nya sebagai Y.
X-nya berapa? MG-nya cuma ada 1, berarti X-nya sama dengan 1. OH-nya ada 2, berarti Y-nya sama dengan 2. Tinggal kita masukkan aja nih. KSP sama dengan X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S pangkat X ditambah Y. X-nya 1 pangkat 1, kemudian Y-nya 2 pangkat 2, kemudian S-nya tetap S, X tambah Y berarti 1 ditambah 2. 1 pangkat 1, 1, 2 pangkat 2, 4. 1 kali 4, 4. Kemudian S, 1 tambah 2, 3. Sama ya, 4S pangkat 3, ini 4S pangkat 3. Jadi kalau kalian bisa mengionkan, pakai cara yang dengan pengionan, pengkalian konsentrasi dari ion-ion pangkatkan koefisien. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa mengionkan atau khawatir salah dengan mengionkannya, kalian bisa menggunakan cara yang menggunakan rumus XYS ya, X pangkat X, Y pangkat Y, S pangkat X ditambah Y. Oke, kita masuk ke contoh soal yang lainnya. Di sini ada kelarutan AgCl dalam air itu sebesar 2 kali 10 pangkat min 8 molar. Kemudian hitung KSP AgCl. Nah, kita bisa menjawab dengan cara yang pertama maupun cara yang kedua. Di sini saya akan berikan jawaban dari kedua cara ya. Dengan cara yang pertama, dengan mengionkan. Ya, mengionkan. Berarti AgCl kita ionkan menjadi Ag plus dan Cl min. Ya, Ag plus dan Cl min. Nah, kalau misalkan AgCl di sini saya ibaratkan karena dia koefisiennya 1, maka dianggap kelarutannya adalah S. Berarti Ag plus juga S, Cl min juga S gitu. Nah, sedangkan kita tahu nilai S-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 8. Berarti ini juga sama ya, 2 kali 10 pangkat minus 8. Ini 2 kali 10 pangkat minus 8. Nah, kemudian langsung kita masuk ke rumus KSP-nya. KSP sama dengan perkalian dari konsentrasi ion-ionnya dikalikan dipangkatkan dengan koefisien. Nah, karena di sini koefisiennya sama-sama 1, maka tidak perlu kita tuliskan. Oke. Masukkan konsentrasinya atau S-nya. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 8 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat minus 8. Ya. 2 kali 2, 4, kemudian 10 pangkat minus 8, 10 pangkat minus 8, ini sama jadi kuadrat kan ya, 4 kali 10 pangkat minus 16. Ya, ini jawabannya. Oke, sekarang kalau kita coba dengan cara yang kedua, dengan cara masuk ke rumus KSP sama dengan X pangkat X, Y pangkat Y, S pangkat X ditambah Y. Ya, AgCl di sini berarti Ag-nya sebagai X, Cl-nya sebagai Y. X-nya 1, Y-nya 1 ya, karena nggak ada indeks di bawahnya. Oke, berarti di sini 1 pangkat 1, kemudian Y-nya juga 1 pangkat 1, kemudian S-nya 1 tambah 1 ya. Berarti dapat 1 S pangkat 2 atau S pangkat 2 ya, karena 1 di depan tidak perlu dituliskan gitu. Ini dapat KSP-nya S pangkat 2, berarti kita tinggal masukkan nilai S-nya. Nilai S-nya ini 2 kali 10 pangkat min 8 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 10 pangkat min 8 pangkat 2, pangkat dipangkatkan, berarti tinggal kita kalikan pangkatnya aja, 4 kali 10 pangkat min 16. Sama ya hasilnya, 4 kali 10 pangkat min 16. Jadi
Kedua cara ini adalah pilihan bagaimana kalian bisa menggunakannya dengan baik, ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, di sini ada contoh lain, ya. Pada suhu tertentu ada 0,35 gram BAF2 dengan MR 175 terlarut dalam 1 liter air. Hasil kelarutan BAF2 adalah berapa banyak gitu. Hasil kali kelarutan kan KSP ya. Berarti yang ditanya KSP, sedangkan yang dikasih tahu adalah massa. Nih, kita tulis dulu deh, diketahui massanya 0,35 gram. Kemudian MR-nya 175. Ya, 175. Kemudian volumenya 1 liter. Nah, yang ditanya adalah KSP. Gitu. KSP butuh konsentrasi. Ya. Kalau misalkan butuh konsentrasi, diketahui ada massa, ada MR, berarti kita cari konsentrasi dari massa dan MR. Ini jawabnya jadi 2 kali ya. Gak apa-apa ya. Berarti kita butuh S, maka kita mencari M. Ya. M itu bisa dari massa per MR dikalikan dengan 1 per V. Karena di sini satuannya sudah liter ya. Tinggal dimasukkan angkanya. Massanya 0,35 per 175 dikali 1 per 1 ya. Berarti ini habis gitu, sama aja lah. Berarti 0,35 dibagi 175 berapa nih? Ini sama aja kalau kita sederhanakan ya, ini sama aja dengan 350 kali 10 pangkat minus 3, ini supaya perhitungannya lebih mudah, dibagi dengan 175. Maka hasilnya adalah, di sini aja. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3, ini dibagi jadi 2. Oke, ini konsentrasinya atau S-nya. Nah, sekarang senyawanya ada BAF2. Ya, ada BA dengan F. Berarti BA ini sebagai X, ya. X-nya sama dengan 1. F2 berarti sebagai Y, Y-nya sama dengan 2. Mencari KSP, terserah ya kalian mau pakai rumus cara yang pertama atau cara yang kedua. Di sini saya jelaskan dengan cara yang kedua. Mencari KSP berarti X pangkat X, Y pangkat Y, S pangkat X tambah Y. X-nya 1 pangkat 1, Y-nya 2 pangkat 2, S-nya 1 tambah 2. Berarti 4S pangkat 3. Tinggal dimasukin aja nih KSP. Berarti 4 kali S-nya, berapa tadi? S-nya ini ya. 2 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 3. Berarti 4 dikali 2 pangkat 3, 8. 10 pangkat min 3 pangkat 3, kita kalikan pangkatnya. 4 kali 8, 32 kali 10 pangkat min 9. Nah, dalam notasi ilmiah itu angka depannya kurang dari 2 angka ya, selalu kurang dari 10, kurang dari 10 ya. Berarti ini bisa kita ubah menjadi 3,2 dikali 10 pangkat min 8 ya. Ini adalah hasil akhirnya. Berarti KSP nya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 8. Supaya kalian lebih memahami apa yang sudah dipelajari barusan, kalian coba untuk mengerjakan soal latihan yang mirip dengan apa yang tadi kita bahas ya. Semoga bisa dipahami, semoga kalian bisa mencoba dengan baik, kerahkan semua usaha terbaik kalian. Oke, terima kasih telah menonton, semoga menjadi kebaikan untuk kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.